Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan materi pembahasan yaitu tentang Islam dan kesehatan. Yang beranggotakan saya sendiri Deli Auliasari dengan NIM 235520111010. Saya Laila Soleha dengan NIM 235520111019. Dan saya Nurul Julfa Aulia dengan NIM 235521110032. Masuk ke pengertian. Kesehatan merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang seringkali tidak disadari nilainya hingga kita jatuh sakit. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi juga memberikan pedoman lengkap dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjaga kesehatan. Dalam Al-Quran dan hadis banyak dijelaskan pentingnya menjaga kebersihan, makan yang baik, serta menjaga keseimbangan tubuh dan jiwa. Oleh karena itu, pemahaman tentang hubungan antara Islam dan kesehatan menjadi sangat penting bagi setiap muslim. Ada juga tujuan menjelaskan konsep kesehatan dalam Islam, menggali nilai-nilai Islam dalam pola hidup sehat, menunjukkan hubungan antara ibadah dan kesehatan, mendorong penerapan hidup sehat antara golongan. Untuk pembahasan pertama yaitu konsep sehat menurut Islam. Sehat menurut Islam adalah kondisi utama lahir dan batin yang mendukung seorang muslim menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi dan hamba Allah. Kesehatan ada nikmat dan amanah yang wajib dijaga sebagai bentuk syukur dan tanggung jawab. Yang pertama ada sehat jasmani, tubuh yang kuat digunakan untuk beribadah dan beraktivitas. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Menjaga jasmani dilakukan melalui makanan halal dan taib, kebersihan, olahraga, dan istirahat. Dan yang kedua yaitu sehat rohani. Sehat rohani berarti hati yang bersih, ikhlas, penuh zikir dan tenang dalam menghadapi hidup. Ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran adalah sarana menjaga jiwa. Sehat mental dan emosional. Islam mengajarkan pengendalian emosi, sabar, syukur, dan tawakal. Sehat mental terdiri dari kemampuan mengelola stres dan tetap positif dalam diri. Keempat, sehat sosial. Islam mendorong hubungan yang baik dengan sesama seperti silaturahmi, tolong menolong, dan tidak menyakiti orang lain yang semuanya berkontribusi pada kesehatan jiwa dan kedua yaitu tentang kesehatan sebagai amanah. Dalam Islam, tubuh yang sehat adalah amanah dari titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Setiap bagian tubuh akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas bagaimana ia digunakan dan dirawat selama di dunia. Menjaga kesehatan bukan sekedar pilihan pribadi, tetapi bagian dari tanggung jawab spiritual. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya badanmu memiliki hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari. Untuk menjaga amanah kesehatan, menjaga pola makan yang sehat dan halal, berolahraga dan istirahat cukup, menjauhi hal yang merusak tubuh yaitu rokok, narkoba, dan lain sebagainya. Menjaga mental dan jiwa agar tidak stres atau putus asa. Baik, selanjutnya membahas tentang toharoh dan kesehatan. Toharoh secara bahasa berarti bersuci, sedangkan secara istilah dalam Islam, toharoh adalah membersihkan diri dari hadas atau najis dan kotoran agar bisa melaksanakan ibadah dengan sah dan sempurna. Namun, lebih dari itu, toharoh juga memiliki manfaat besar bagi kesehatan jasmani dan rohani. Selanjutnya, hubungan toharoh dengan kesehatan jasmani. 1. Menjaga kebersihan tubuh. Wudu dan mandi membersihkan bagian tubuh dari kuman dan bakteri. Potong kuku, mencukur bulu, dan bersiwak juga termasuk praktis higienis. Yang kedua, pencegahan penyakit. Islam melarang buang air di tempat umum atau yang menggenang, menganjurkan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, jauh sebelum dunia medis mengenalkannya. Yang ketiga, membersihkan lingkungan, yaitu dengan menjaga kebersihan rumah, pakaian, dan tempat ibadah adalah bagian dari keimanan dan kesehatan masyarakat. Lalu pola hidup sehat seperti Rasulullah SAW. Yang pertama, makan secukupnya, 1/3 makanan, 1/3 minuman, dan 1/3 udara. Yang kedua, makanan sunnah, yaitu
yaitu ada kurma, madu, dan hanatus sauda. Dan yang ketiga puasa sunnah, yaitu puasa Senin dan Kamis dan ayam wajib. Yang keempat aktivitas fisik seperti berjalan, memanah, berkuda, dan berenang. Dan selanjutnya ada makanan halal dan thayyib. Yang pertama halal, yaitu sesuai syariat, tidak mengandung unsur haram seperti babi, darah, bangkai, atau alkohol. Proses penyembelihan harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu menyebut nama Allah, menggunakan pisau yang tajam, dan hewan yang sehat, tidak berasal dari hasil curang, riba, atau kezaliman. Yang kedua ada thayyib, yaitu baik dan sehat, yaitu makanan yang bersih, bergizi, tidak membahayakan tubuh, tidak basi, terkontaminasi, atau mengandung zat beracun yang mengandung manfaat bagi tubuh dan akal. Dalil Al-Quran yaitu makanlah dari rezeki yang halal, lagi baik dari apa yang Allah telah berikan kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah 172, yaitu manfaat makanan halal dan thayyib: menjaga kesehatan tubuh, menumbuhkan keberkahan dan ketenangan hati, mencegah penyakit jasmani dan rohani. Lalu puasa dan manfaatnya bagi kesehatan. Puasa dalam Islam tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki manfaat besar untuk kesehatan fisik dan mental. Puasa yang dilakukan dengan benar adalah salah satu cara detoks alami yang diajarkan Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai niat karena Allah SWT. Manfaat medis puasa yaitu detoksifikasi tubuh, meningkatkan metabolisme, keseimbangan hormon. Manfaat spiritualnya disiplin, kontrol diri, empati sosial, melatih kesabaran dan pengendalian diri kita sebagai manusia. Selanjutnya Islam dalam olahraga. Olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah yaitu berkuda, memanah, berenang. Fungsi olahraganya yaitu menguatkan fisik, menjaga sirkulasi darah, meningkatkan imun. Rasulullah SAW juga berlomba lari dengan istrinya. Selanjutnya manfaat olahraga dalam Islam yaitu menjaga kesehatan jasmani dan menghindari penyakit, melatih disiplin, kesabaran, dan kerjasama, membentuk akhlak sportif dan mental kuat, serta menyehatkan jiwa dan memperkuat daya tahan tubuh. Selanjutnya kesehatan mental dalam Islam. Dalam Islam, kesehatan mental adalah bagian penting dari kesejahteraan manusia. Jiwa yang tenang dan pikiran yang stabil sangat berperan dalam menjaga hubungan dengan Allah, dengan diri sendiri, dan juga sesama. Sumber penyakit mental adalah stres, cemas, dan rasa bersalah. Cara Islam mengatasi kesehatan mental dengan sholat dan zikir, yaitu untuk menenangkan jiwa, meredakan stres, dan mendekatkan diri kepada Allah. Sumber ketenangan dan penyembuh hati yaitu dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Selanjutnya berpikir positif dan husnuzan, yaitu menghindari prasangka buruk dan pikiran negatif yang dapat merusak hati. Selanjutnya ada menjaga silaturahmi dan sosialisasi sehat. Dengan dukungan sosialis sangat penting untuk kesehatan jiwa. Selanjutnya ada sabar dan bersyukur. Dua kunci utama menjaga kestabilan emosi dalam menghadapi ujian hidup. Selanjutnya etika sakit dalam Islam. Dalam Islam, sakit bukan hanya ujian tetapi juga bentuk kasih sayang dan penggugur dosa dari Allah. Islam mengajarkan etika, adab dalam menghadapi sakit agar tetap sabar, tawakal, dan menjaga hubungan dengan Allah serta sesama. Cara menjaganya yaitu dengan sabar atas ujian sakit, memperbanyak zikir dan doa, tidak mengeluh berlebihan, berdoa untuk kesembuhan, dan tetap menjaga sholat dalam kondisi sakit. Selanjutnya Islam dan pencegahan penyakit. Islam sangat menekankan pentingnya pencegahan daripada pengobatan. Ajaran Islam meliputi hidup bersih, seimbang, dan bertanggung jawab terhadap tubuh sebagai amanah dari Allah. Selanjutnya pencegahan penyakit. Yang pertama ada kebersihan dan taharah,
yaitu dengan wudhu, mandi, bersiwak, dan mencuci tangan. Yang kedua ada pola makan sehat dan halal thayyib, yaitu menghindari makanan yang haram dan tidak baik atau membahayakan tubuh, anjuran makan secukupnya dan tidak berlebihan. Yang ketiga, gaya hidup aktif dan seimbang. Rasulullah aktif secara fisik, yaitu berjalan kaki, berkuda, memanah dalam Islam menganjurkan olahraga dan menjaga kebugaran. Yang keempat, ada menjaga mental dan spiritual, yaitu dengan berzikir, sholat, dan sabar, menjaga kesehatan jiwa dan emosi. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu menjaga kesejahteraan jasmani dan rohani. Merupakan tanggung jawab setiap muslim. Iman memberi arah dan motivasi hidup sehat, sementara ilmu membantu memahami cara menjaganya secara tepat. Dengan mengintegrasikan keduanya, seorang muslim akan mampu menjalankan hidup yang seimbang, sehat, produktif, dan berkualitas. Ini adalah bentuk ibadah sekaligus wujud syukur atas nikmat tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami kelompok 10. Terima kasih.